Cepat betul waktu berlalu. Biasanya kalau kertas datang itu saya ceramah sudah 1 jam, sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Cepat sekali waktu di Gorontalo. Bapak Ibu yang tidak pernah ceramah, yang tahu, yang pernah ngasih kata sambutan, yang pernah ceramah itu tahu, kita ceramah ini tidak bisa lihat jam. Kadang baru ceramah 15 menit rasanya sudah lama betul. Kapan itu? Waktu ceramah buka puasa. Alhamdulillah, tak lama terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizq. Mohon maaf Pak Ustadz, kenapa? Itu kan sudah azan. HP Samsung. Astagfirullah, rupanya belum azan maghrib. Saya baru bercerita 2. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Budaya itu apa? Hasil rasa cipta karsa kreasi manusia. Boleh kan manusia berkreasi? Boleh. Ini kamera, apakah ini cipta karsa kreasi cipta manusia? Ya. Manusia dari mana? Dari Jepang. Makanya bunyinya Panasonic. Ada yang dari Amerika, itu dia yang HP apel sumbing, Apple namanya. Ada lagi yang dari Korea, namanya Samsung. Nah itu semua hasil cipta karya karsa kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ini dari orang punya ini bukan dari Islam. Mereknya Show. Kalau dari Islam pasti tulisannya di sini Al-Hayah wal Maut. Ini tulisannya on off. Artinya hasil cipta karya karsa budaya boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kebetulan orang Gorontalo pandai dia membuat hasil karya cipta karsa kreasi. Apa yang dia buat nih? Ini buatan Gorontalo. Lama tadi di kamar saya tengok, di mana mulainya? Cuman kalau itu saya tengok, gimana dia bisa membuat Abdul Somad? Masya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu aja ada tulisan nama. Gimana? Boleh tak ini dipakai sholat? Ada Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sholatlah kamu pakai topi dari Gorontalo. Selama tidak bertentangan, boleh. Ini batik. Batik tidak ada di Makkah, di Madinah. Batik ini hasil karya cipta karsa manusia. Boleh. Tapi ketika perbuatan itu melanggar aturan agama, boleh apa tak boleh? Boleh. Tidak. Tanggal 31 Desember malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam, bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dibantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh.
Oleh sebab itu malam 31 malam 1 Januari kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis isya makan antimu, tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon. Kau di mana bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Oleh sebab itu maka nanti Ustaz Somad malam tahun baru di mana? Kami start jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di mana? Di Aceh Langsa, disiarkan langsung melalui TV One. Memang beda. Kenapa dimulai dari jam 9? Supaya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa menikmati. Duduk di rumah, tonton TV. Akan ada kesenian religius agamis, budaya-budaya, tari Aceh religius, kemudian syair bersama penulis Ketika Cinta Bertasbih dan ayat-ayat cinta, Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah, malam jangan keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami mutar-mutar habis itu pulang. Jangan, sekalian jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah, boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung, muntah-muntah. Yang muntah-muntah perempuan, yang pusing berkunang-kunang perempuan, yang sakit perempuan, yang hamil 9 bulan 10 hari perempuan, yang menyusukan 2 tahun perempuan, yang melahirkan anak meregang nyawa perempuan. Nasib buruk malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mati perempuan. Yang laki-laki enak. Anak perempuan, kalian adalah adik-adikku, kalian adalah anak keponakanku. Aku tak ingin kalian kehilangan kehormatan hanya karena bujuk rayu laki-laki. Jaga anak-anak kita Pak, jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia ceramah di Gorontalo, jaga anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuan dia di Riau dibonceng orang. Saya kasih tahu, anak saya laki-laki. Tapi anak laki-laki pun tetap kita jaga. Nah, kau memang laki-laki nak. Kau laki-laki kan? Sekarang banyak juga Eke emang laki-laki, tapi terjebak dalam perempuan. Jadilah kau laki-laki yang gagah perkasa, akui bahwa kau laki-laki. Itu yang perempuan itu adikmu, itu perempuan itu adalah kakakmu. Bagaimana kalau perempuan kakakmu, adikmu, makcikmu, saudaramu dianiaya orang, disakiti orang? Tengok, jaga baik-baik. Itu di botol-botol kita tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Jaga kehormatan perempuan kita. Siap menjaga anak-anak perempuan? Siap, harus siap menjaganya. Kalau tidak, An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau melihat Indonesia baik ke depan, jaga anak-anak perempuan kita. Betul? Ustadz Somad, ibu saya menonton pengajian Ustadz di rumah, siaran langsung RRI, kata Pak Bupati. Apa maknanya? Ibu sudah tua masih mau mendengar pengajian. Kira-kira itu ibu baik apa tak baik? Mentang-mentang ibu bupati bilang baik.
Ibu sudah tua, tidak bisa datang, mau mendengarkan pengajian Ustaz Somad melalui siaran radio, melalui TV, melalui streaming. Masih luar biasa. Ibu, perempuan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen, saya ini politikus, saya sudah mapan, semua sudah ada, tidak mau saya jabatan. Tapi ibu saya meminta, nak, kau terimalah jabatan ini karena negeri kita perlu, maulah engkau menerimanya. Ibu siapa tuh? Ibu Pak Fadil almarhumah, mudah-mudahan Allah memberikan makamnya salah satu dari taman surga Allah. Apa maknanya? Bahwa kita baru bisa menjadi orang baik karena ibu. Yang baru saya dengar ceritanya cuma dua itu saja, ibu Pak Bupati dengan ibu Pak Fadil. Kalau boleh ditanya, saya tanya satu-satu tadi, ibu-ibu. Tapi yang pasti semua yang di atas ini, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Rahmat Gobel, mereka semua ini lahir dari rahim perempuan, betul? Tolong angkat tangan yang lahir dari perut laki-laki. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang profesor, di balik laki-laki yang hebat punya jabatan, mereka lahir dari rahim perempuan. Kira-kira yang hebat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira perempuan itu bisa tak hamil kalau tak ada laki-laki? Makanya dalam Quran dikatakan al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, jaga kehormatan kalian, akan dipertemukan Allah sebagaimana Allah mempertemukan saya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres berdoa di depan Ka'bah supaya kami bertemu, supaya kami dipertemukan. Sudah bolak-balik saya mencari Ustadz, akhirnya Pak, apa kata saya? Pak Kapolres, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita malam ini. Begitu juga kalian nanti, jangan sampai kalian tak bisa bercerita ke anak kalian. Nanti anaknya nanya, papa, iya, dulu ketemu dengan mama di mana? Bisa kau tanya, kami ditangkap Sansip. Keluarkanlah cerita yang indah. Mama, ya, mama ketemu dengan papa dulu di mana? Di lapangan Stadion Gorontalo. Acara apa? Acara dangdut yang racun kucing garong ya? Enggak, mama nggak pernah nengok-nengok yang begitu. Terus acara tabligh akbar. Acara itu apa? Pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad dari Riau, Pulau Sumatera. Mana Ustaz itu? Udah mati dimakan cacing tanah. Terus kok bisa di pengajian itu mama jumpa sama papa? Pas kami pulang, sendal mama hilang. Saking ramai, penuh tanah sepak bola itu, nak. Stadion itu penuh. Belum pernah kejadian penuh macam itu. Tiba-tiba pas mama sedang nyari-nyari sendal, itulah berlaga sama kepala bapaknya. Pas bangkit, waktu itu mama belum hijrah, maka lagu mama masih lagu India. Tapi ayahmu disambutnya dengan lagu selawat apa? Masya Allah, indah untuk diceritakan ke anak-anak kita. Itulah pertemuan yang kekal abadi, menikah laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, lahirlah anak-anak calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Begitu Bapak Ibu.
Jadi kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di tanah lapang Gorontalo, sepak bola stadion kabupaten? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? 3. Ilmu, agama, budaya. Itu kan kata sambutan Pak Bupati. Entah itu aja yang dijelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama dia ceramah? Dimulainya jam 9, berhenti jam 10.15, 75 menit kita bersama. Kultum, kuliah 75 menit. Sisanya baru kita jawab pertanyaan. Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak dibacakan, jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena mungkin sudah terwakili oleh teman-temannya. Atau boleh juga pertanyaannya tak berkualitas. Ustaz, dunia petak apa bulan? Apa itu pertanyaan? Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya, sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha, la ilaha. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar ya. Itu Ustaz Somad pakai cincin, saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Somad, ya, Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya? Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Jangan syirik, jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ilah. Ingat, kalau sudah cocok sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin.
ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa, kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Akhirnya marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, cinta ditolak dukun. Hai Pak Dukun, kan ada lagunya, hai Bapak Dukun, tolong ini Pak, anak gadis ini sudah mau hina aku nggak marah tapi sakit ya. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak, najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustadz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pernikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan belas-belasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama deh. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya meninggal, setannya hidup, datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29. Nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu,
Bismillah, ya Allahu Akbar, rajman li sayatin walidhullir rahman. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung benar. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang borong. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, enting melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita, makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkakan kaki bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik dari jawab Allah, kata dia. Masya Allah, anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut dia yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustadz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan? Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri.
itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz. Iya, kalau dia baik berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin nonjok. Tidak jelas gitu. Kadang di warung-warung kopi duduk memen gaple, itu tak jelas itu. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik kita bacakan juga itu. Kabarnya Sanu, kabarnya Sanu itu dipromosikan naik jabatannya karena dia pakai dukun. Qul a'udzu bin nas malikin nas. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Lahu baru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh,
Jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad, berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Aduh, sadis kau Bu. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya, apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kapel. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz A'agim. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang lor kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram. Hajimu haram. Duit dari haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram.
sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasyad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak ulama. Kalau satu, ummun, ibu. Kalau banyak, ummahat. Kalau bapak, hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini udah terasa agak-agak panas dingin. Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Jadi kita paskan 2 jam kita bersama, insya Allah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa, rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaah ya dimanapun berada. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan puasa mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja mana? Habis 7 menit berarti bisa sambung lagi. Jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, 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 jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap, tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan Bu. Ustadz, kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan nggak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya solawat silent. La ilaha illallah. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja.
Karena katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Enggak, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Itu yang lagu-lagu. Tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takut nanti dipotong orang, dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini, kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu, Bu, suara yang mendesah-desah lemah gemulai. Ada laki-laki itu kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP, Assalamualaikum, pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error. Jangan belok kanan, jangan belok kanan, ada rumah janda. Itu dia. Nah, oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jadi kalau ada grup sholawat ibu-ibu di Gorontalo masih punya grup nasyid rebana masih ada? Lanjutkan. Nanti akad nikah anak pakai rebana, acara akikah pakai rebana, acara walimah pakai rebana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Lagunya sudah bagus, backing vocal tak bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah, tawassalna billah, kami bertawassul dengan Allah. Bagus apa tak bagus? Bismillah tawassalna billah na 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 na. Itu baru bagus. Pas ada nanti acara nikah, nyanyikanlah lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini dari Padang Arafat terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Bagus tentang cerita jamaah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah Haji. Jangan lagu-lagu keong racun, kucing garong, kabika cikabigam, kisko tahe. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya nganggu. Oh, woman no cry. Ibu-ibu pun setuju pula dengan lagu itu. Dia tak tahu makna lagu itu. No woman, no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Itu kan lagu laki-laki yang selalu menangis karena bininya ada. Ini harus cerdas. HP-nya udah cerdas, smartphone. Ustadznya udah cerdas, smartphone. Kertas terakhir. Ustadz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam?
memakai kalender Masehi. Oh, ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa bosan, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang, supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di sparbot belakang say no to bonceng. Di depan say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan?
sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oi Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah, jawab pertanyaan sudah, doa. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Doa kita malam ini dikabulkan Allah karena engkau ibu-ibu yang solihah mendidik anak-anak, karena engkau para habaib, tuan guru, alim ulama. Kau memang tidak viral, kau memang tidak terkenal, tapi hatimu bersih. Aminkan doa ini. Kau anak muda yang senantiasa bertahajud, engkau anakku, engkau putriku, senantiasa berdoa kepada Allah. Dimulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 11, 2 jam kita bersama. Andai tidak saya tengok jam pun, saya tahu sudah 2 jam saya berdiri karena terasa kesemutannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد وآله الطيبين الطاهرين. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya yang suci, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami yang sulit ya Allah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, turunkan rezeki yang halal dan barakah ke Gorontalo ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Gorontalo ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ke tempat kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit maka permudahkanlah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal-ghina, berikan hati kami kecukupan sehingga kami tidak merasa kurang, sehingga kami menghalalkan segala yang haram ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda yang sudah melahirkan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi mereka, kama rabbayana shaghira, sebagaimana kamarnya menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah Israel di Palestina ya Allah. Wa fi Uighur,
muslim Uyghur yang sedang dipaksa berbuka di siang Ramadan, yang sedang disakiti, na'udzubillah, diperkosa, tolong mereka ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Gorontalo, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, DPD, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafartah. Keluar dari majlis yang ramai, yang meriah ini, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Yang sedang terlilit hutang piutang riba, tolong lepaskan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala maridon illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh solehah min huffazil Quran. Jadikan anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak generasi muda kaum muslimin, anak-anak kami yang sedang di depan ancaman narkoba dan zina, tolong mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Gorontalo dari segala malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, bawa tutup-tutup botol, sampah-sampah, kresek-kresek, tisu-tisu. Datang tadi bersih, pulang bersih. Tunjukkan Islam agama yang damai. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Maukah Bapak Ibu maafkan silap salah Abdul Somad? Terima kasih segala perhatian. Jumpa lagi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.